Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu Pak Dr. Hamzah, Pak Dr. Haji Hamzah SAG MAG, selalu dosen pengampu mata kuliah Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Kemudian seluruh sivitas akademika STAI Ibnu Sina Batam, dosen pengajar yang kami hormati, kawan-kawan semua dari kelas 4A dan kelas 4B yang kami banggakan. Di sini insya Allah saya atas nama Rizky Saiful Milah, kelas reguler 4A Pendidikan Agama Islam, akan membawakan materi tentang rencana pembelajaran atau RPP. Langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah ya. Apa sih yang dimaksud dengan RPP? Karena kita sebagai guru mungkin penting ya, RPP ini dianggap penting untuk bekal kita seorang guru dalam masalah pembelajaran di kelas ya. Jadi setiap guru pada satuan pendidikan itu memang berkewajiban menyusun RPP ya, secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif ya, inspiratif, menyenangkan dan menantang tentunya, diskusi maksudnya ya. Jadi ya itulah, setiap guru itu kenapa diharuskan untuk menyusun RPP, karena sebagai bekal seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas gitu, agar belajar atau pembelajaran di kelas itu dapat interaktif, kemudian menyenangkan ya, kemudian bertambahnya inspirasi, kemudian menantang dan aktif dalam diskusi. Lebih sistematis lah, lebih terarah kalau ada RPP itu ya. Kemudian yang dimaksud dengan RPP, Perkemendikbud nomor 22 tahun 2016 menyebutkan bahwa RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu kali pertemuan atau lebih. Jadi RPP ini bisa satu kali pertemuan, bisa juga lebih. Nah gitu digunakannya itu. Nah, RPP juga dikembangkan dalam silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jadi RPP ini digunakan atau dibuat untuk mencapai apa yang sudah termaktub di kompetensi dasar yang sudah diturunkan atau dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Jadi biar sesuai alokasi waktunya, kemudian model pembelajarannya, RPP ini harus dibuat oleh seorang guru gitu, biar sesuai dengan kompetensi dasar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah seperti itu. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP adalah pegangan seorang guru, seperti tadi yang saya bilang ya, pegangan seorang guru dalam mengajar di kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hal tersebut. Jadi biar sesuai lah, seperti tadi yang saya bilang. Kemudian apa sih cakupan RPP itu? RPP itu mencakup apa saja? Nah, RPP ini mencakup yang pertama ada standar kompetensi, yang kedua ada kompetensi dasar, kemudian materi pokok atau materi pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajarannya seperti apa, indikator pencapaian pembelajarannya seperti apa, atau indikator pencapaian kompetensinya seperti apa, kemudian penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Nah, itu semua dimasukkan ke dalam RPP. Kenapa? Biar lebih sistematis, alokasinya berapa menit, kemudian untuk cara menilai pembelajarannya seperti apa, kemudian indikator pencapaiannya itu seperti apa ya, digunakan tentunya mengambil sumber daripada kompetensi dasar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sebagai gambaran untuk acuan membuat RPP itu yang pertama mengkaji silabus pada kurikulum nasional. Jadi harus dikaji dulu, harus dilihat dulu apakah sesuai atau tidak dengan silabus. Kemudian menentukan tujuan, jadi tujuan pembelajaran itu seperti apa gitu. Biasanya itu tujuannya itu disatukan atau disamakan dengan anjuran yang dibuat oleh pemerintah.
Kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nah, apalagi kan kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang memang merdeka bagi siswa ataupun bagi guru, dan dikembangkan bahwa siswa atau mahasiswa ini, murid ya, itu bisa lebih aktif daripada gurunya gitu. Jadi semua permasalahan di kelas, jadi guru ini hanya sebagai fasilitator untuk seorang murid, atau adapun hasil dan sebagainya pembahasannya itu murid yang menentukan gitu kan. Itu untuk di kurikulum 2000 atau kurikulum merdeka tersebut. Kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran ya, jadi harus dikembangkan memang dengan cara-cara metode diskusi ataupun bagaimana, itu pokoknya dikembangkan pembelajarannya. Kemudian penjabaran jenis penilaian, jadi nanti disebutkan juga diterangkan juga, disampaikan juga ke murid sistem penilaian seperti apa, biar jelas, biar sistematis seperti itu. Menentukan alokasi waktu, jadi alokasi waktu harus ditentukan. 1 kali pertemuan berapa puluh menit, 2 kali pertemuan berapa puluh menit, sesuaikan dengan KD-nya. Kemudian menentukan sumber belajar, ini juga termasuk penting, harus disesuaikan ya, mengetahui sumber belajarnya itu dari mana. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.